Satu dua tiga. Satu, tiga. Habis itu Satu dua tiga. Satu. hujan tadi. Pakai cangkul. Dak. Sebelah ibu. Bumbu tebur. Berbuah banyak. Ya. Ini buah pohon apa sangkeng? Lengkeng. Buah kelengkeng dong. Buah banyak. Mungkin Salah tanam berarti nyata. betul Bu. Yang muncul angsa kali. Masukkan aja anunya nih untuk pupuk. Baik, terima kasih untuk kegiatan tanaman pohon pada areal di Desa Sungai Bakar pada kelompok tani hutan Katalu Bekasi ya. Ini memiliki tujuan khusus ya. Karena untuk areal di sini itu termasuk salah satu jasa lingkungan andalan dari KPH Tanah Laut. Jadi kami dari KPH Tanah Laut menginginkan untuk area di sini menjadi ekowisata andalan di Kabupaten Tanah Laut secara umum ya, dan menjadi kebanggaan kami di KPH. Ini kita lakukan tanaman dengan bibit produktif. Harapannya tentu ada tujuan ya, menjadi kebun buah. Ya, jadi ibarat kata orang wisata menikmati alam pegunungan sekaligus juga menikmati tanaman buahnya. Areal awal untuk penanaman ini adalah 1 hektar. Kita tanami dengan tanaman buah produktif seperti lengkeng, kemudian ada alpukat, kemudian ada mangga. Sedangkan untuk tanaman kehutanan kita ada tanaman bungur. Kenapa kita pilih bungur? Satu, dia merupakan endemik daripada areal ini khususnya itu. Kemudian dia memiliki bunga yang indah. Dia akan berbunga pada waktu tertentu dan itu akan menjadi daya tarik pada suatu tempat di area ekowisata. Kemudian ada pucuk merah. Pucuk merah ini dia tidak terlalu tinggi dan memiliki keindahan yang mencolok, yaitu memiliki pucuk yang merah. Nah, itu akan menjadi daya tarik sendiri. Makanya itu akan kita tanam di sepanjang jalan nanti. Jalan masuk ke tempat wisata ini. Demikian. Dan DPRD ini adalah untuk membackup, karena sekarang kehutanan itu tidak ada lagi di kabupaten, yang ada di provinsi, tapi di kabupaten itu ada beberapa kabupaten yang ada KPH-nya. Nah, inilah yang kita harapkan benar-benar yang tahun 19 seharusnya KPH sebagai KPH mandiri betul-betul bisa terrealisasi. Nah, ini bagaimana nantinya, apakah menjadi BLUD atau nanti ada peningkatan yang lain, tapi kita harapkan KPH sudah bisa membiayai hidupnya sendiri. Nah, ini yang ke depan, karena meskipun toh sudah dicanangkan KPH mandiri di tahun 2019, tetapi infrastrukturnya kita belum siap. Nah, sekarang kita siapkan. Jadi apa-apa yang menjadi kepentingan KPH kita fasilitasi, ya Bang. Jadi nanti saya harapkan Pak Rahmat komunikasinya apa yang diperlukan di sini, sehingga DPR nanti bisa membackup anggarannya, eksekusi tetap di KPH, di Dinas Kehutanan, karena secara langsung DPR bukan pengguna anggaran. Nah, ini yang perlu saya tegaskan. Meskipun DPR itu menetapkan anggaran, tetapi bukan pengguna anggaran. Nah, ini saya harapkan ada komunikasi yang baik antara dinas
KPH dengan DPRD provinsi. Pesan kepada adik-adik ya, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa pungkiri keadaan alam kita sudah rusak. Dulu kita menikmati dari kayu, terakhir kita menikmati dari tambang. Sekarang kita mempunyai kewajiban untuk membangun kembali hutan ini. Kewajiban kita untuk menanam. Karena apa? Kita tidak boleh berasumsi, beranggapan bahwa saya yang tanam, nanti saya sendiri yang harus menikmati. Untuk tanaman kita yang tanam, yang untuk kepentingan anak cucu kita. Kalau dulu mungkin kakek-kakek kita yang menanam, kita sudah nikmati semuanya. Sekarang kewajiban kita adalah untuk menanam demi kepentingan anak cucu, demi kelestarian alam kita. Karena bagaimanapun orang hidup perlu oksigen dari alam. Kalau kita oksigen buatan, harganya sangat mahal. Ini yang saya tanamkan, mungkin nanti dari Pak Eka bisa komunikasi kerjasama untuk membangun lingkungan yang lebih asri. Aduh, Mak. Aduh. Mun banget dia uncalkan.